Oke, selanjutnya biar saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari kelas 3D. Sudah saya rangkum. Ini yang kemarin masuk di masuk di WhatsApp, yang kemarin jadiin satu listnya gitu ya. Saya jawab beberapa yang di sini ya. Kalau yang di di e-learning, beberapa sudah saya balas di sana ya. Ini yang belum aja gitu ya. Kalau di sana ada yang belum terjawab, biasanya terjawab di sini. Atau kalau memang belum terjawab, nanti boleh sambil jalan kita diskusiin lagi ya. Kira-kira begitu. Yang pertama pertanyaan dari Laili. Bagaimana perkembangan filsafat matematika di zaman sekarang, Bu? Apakah mengalami kemunduran atau kemajuan? Apakah sekarang ada tokoh matematikawan yang menemukan rumus-rumus baru? Karena saya rasa kita hanya mengadopsi rumus-rumus dari tokoh terdahulu gitu. Nah, ini pertanyaan yang bagus ini. Kalau kayak gini ini untuk mengawali mata kuliah filsafat, ini pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih Lali sudah bertanya. Yang pertama, tentang kemajuan filsafat sekarang ya. Jelas ada kemajuannya ya, jelas ada kemajuannya. Bahkan sampai sekarang pun filsafat itu masih merupakan salah satu jurusan yang ada di Oxford University gitu. Anda tahu Oxford University kan, universitas sekeren itu. Mereka punya satu jurusan yang berjudul jurusannya Mathematics and Philosophy gitu. Keren banget. Salah satu fakultas, salah satu jurusan impian saya. Jadi Mathematics and Philosophy, sampai sekarang jurusan ini masih ada dan memang khusus membahas tentang matematika dan filosofi. Jadi nggak filosofi aja atau matematika aja, tapi ada jurusan di salah satu fakultas filsafat di sana membahasnya matematika dan filsafat. Berarti kan memang betul ya kaitannya antara matematika dan filsafat itu memang sangat sangat erat gitu, sangat erat. Nah, ini adalah penjelasan mereka tentang jurusan Mathematics and Philosophy di Oxford itu seperti ini katanya. This course atau perkuliahan ini bring together the two of the most fundamental and widely applicable intellectual skill. Bayangin, mathematics and philosophy, katanya the most fundamental and widely applicable intellectual skill, sebuah skill intellectual skill yang sangat mendasar. Ya kan? Mathematical knowledge and the ability to use it. Jadi pengetahuan matematika dan kemampuan untuk menggunakannya adalah salah satu yang paling penting dalam menyelesaikan quantifiable problems, masalah-masalah yang berkaitan dengan perhitungan quantifiable. Sedangkan philosophical training, jadi mata kuliah filosofinya itu enhance, jadi memperkaya kemampuan analisis terhadap isu gitu. Question, receive, assumption, and clearly articulate understanding. Jadi ketika kita belajar tentang filsafat itu juga akan memperkaya kita kemampuan analisis terhadap suatu hal, suatu isu, kemudian mempertanyakan suatu asumsi yang diterima dan memperjelas pemahaman yang kita terima terhadap suatu hal itu. Jadi balance. Kalau kita belajar antara matematika dan filosofi itu jadi balance gitu ya, seperti itu. Jadi nggak kaku, nggak kotak-kotak gitu. Tapi juga punya prinsip, terstruktur dan jelas gitu. Jadi kan seimbang gitu ya. The combination provides a powerful background. Nah ini kombinasi dari matematika dan filosofi itu provides a powerful background, sangat powerful, menyediakan sebuah latar yang sangat powerful from which to proceed to graduate study in either mathematics or philosophy or pursue a diverse range of careers. Jadi itu akan sangat membantu untuk lulusannya baik nanti di bidang matematika atau di bidang filosofi gitu ya. Nanti pilihan karirnya bisa banyak gitu. Historically, secara sejarah atau menurut sejarah, there have been strong link between mathematics and philosophy. Ini sudah dijelasin juga di sana. Menurut sejarah, katanya ada kaitan yang sangat kuat antara matematika dengan filosofi. Logika, yaitu di logika, an important branch of both subject. Jadi dari antara matematika dan filosofi itu ada branch atau cabang yang saling
beririsan gitu, yaitu logic. Jadi ada cabang yang berkaitan, yaitu si logika itu. Provides a natural bridge between the two. Jadi logika itu menyediakan jembatan antara matematika dan filosofi, as does the philosophy of mathematics module. The degree is founded on the belief that the parallel study of these related disciplines can significantly enhance your understanding of each. Jadi kalau kita belajar di jurusan ini, matematika dan filosofi ini, akan benar-benar memperkaya kemampuan kita dalam understanding atau memahami masing-masing matematika dan filosofi ini, gitu sepertinya ya. Terus pertanyaan yang kedua tadi yang tentang apakah sekarang ada tokoh matematikawan yang menemukan rumus-rumus baru? Ada, sangat ada, sampai sekarang pun ada. Bahkan yang kita sebut Fermat Little Theorems atau teorema kecil Fermat itu juga baru-baru ini kok dipecahkan. Jadi setelah sekian ratusan tahun itu teorema kecil Fermat itu baru ditemuin gitu. Sejak dulu ada, tapi ada benar dan dipakai, tapi pembuktiannya belum lengkap, dan itu baru kemarin, beberapa tahun terakhir ini baru ketemu ya, belum lama. Bahkan dari Indonesia sendiri juga ada, nanti silakan di googling ya, Yogi Ahmad Erlangga, itu matematikawan Indonesia, itu sudah kiprahnya di luar negeri ada, di Indonesia juga ada ya. Hendra Gunawan ini juga, meskipun ada yang bilang Hendra Gunawan itu nggak spesifik di matematik, tapi ya ada karyanya juga ya. Lain-lain juga banyak, Pak B.J. Habibie itu termasuk salah satu ilmuwan juga gitu ya, sama ya, kalau termasuk di bidang matematika juga. Kira-kira begitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, Dini Novitasari, Bu, bagaimana penerapan matematika pada zaman dahulu dan sekarang, dan apakah matematika mempengaruhi ilmu pengetahuan yang lain? Pertanyaan bagus, tapi ini nanti pembahasannya akan masuk di materi sejarah. Nanti kita akan belajar di pertemuan 9 ya. Ya, sejarah matematika. Nanti kita akan lihat dulu tuh orang Babilonia tuh matematikanya kayak apa, orang Mesir matematikanya kayak apa, nanti kita lihat ya gitu. Terus apa tadi yang kedua, apakah matematika mempengaruhi ilmu pengetahuan yang lain? Iya, jelas. Dulu di semester 1 saya singgung kalau nggak salah, matematik itu disebut sebagai the queen of science, ratunya ilmu pengetahuan gitu ya. Kenapa? Karena dia yang menjadi lahan menyediakan pengembangan dan perkembangan bagi ilmu-ilmu yang lain gitu, karena tanpa matematika ilmu lain tidak akan berkembang seperti itu. Nanti googling lagi ya, mathematics as the queen of science, nanti di googling sendiri, bisa lah, udah muncul sekian juta artikelnya ya, nggak usah saya jelasin lagi, ntar googling sendiri. Yang ketiga, Zudi, pertanyaan, jadi matematika itu ilmu pasti apa tidak, Bu? Dan kebenaran dalam matematika itu bersifat mutlak atau non mutlak? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya bulatnya dari kemarin ini kan ya diskusinya itu ya. Kalau saya sendiri mengatakan bahwa istilah ilmu pasti ini agak diperdebatkan oleh pakar. Banyak pakar yang tidak setuju, tapi ada juga yang tetap menyebut ilmu pasti gitu. Prof. Hardi Suyitno dalam bukunya sendiri menyebutkan bahwa penyebutan matematika sebagai ilmu pasti itu tidak benar gitu. Di bukunya Prof. Hardi Suyitno, bukunya fotokopian kayak gini ya. Bukunya tuh kayak gini, jadi kayak fotokopian aja, saya nggak dapat ya aslinya ya. Nantilah coba ya saya cari info lagi. Jadi banyak pakar yang tidak menyebut matematika itu ilmu pasti. Kenapa gitu? Pasti apa? Kan nggak jelas ya gitu. Kalau saya cobalah kita lihat dulu lagi, lihat penjelasannya tentang dasar dari pengetahuan. Jadi sebelum ngomongin pengetahuan matematika kan kita ngomong ilmu pengetahuan dulu yang secara umum. Ada dua, pengetahuan itu terbagi ada dua, pengetahuan priori sama posteriori gitu ya, bukan a priori ya, salah. Priori dan posteriori gitu. Apa itu di materi yang kemarin ya. Nah, matematika itu termasuk dalam pengetahuan yang jenisnya priori gitu. Kenapa priori? Karena tidak dibangun atas pengamatan yang secara empiris gitu, hanya dibangun atas argumen-argumen dan alasan-alasan yang sifatnya logis. Jadi tidak berdasarkan pengamatan atau pengalaman gitu. Secara sederhana berarti pengetahuan priori yang dibangun di matematik itu awalnya berupa kesepakatan gitu dari nalar atau dari pemikiran-pemikiran manusia yang kemudian disepakati secara bersama dan akhirnya kemudian diuniversalkan seperti itu ya.
Ini kalau di penjelasan bukunya siapa, Pak Ernest, priori knowledge, jadi sebuah pengetahuan priori itu terdiri atas proposition which are asserted on basis reason alone. Jadi hanya didasarkan pada penalaran atau alasan-alasan semata gitu, without recourse to observation of the world. Jadi tanpa pengamatan gitu kasarnya. Sehingga kalau dikatakan matematika ilmu pasti apa gitu kan, dia dibangun dari pengetahuan yang priori gitu, sifatnya tanpa pengamatan, hanya reasoning gitu, hanya penalaran, hanya pemikiran gitu, sehingga pasti apa gitu kan tidak jelas. Kalau saya sendiri lebih senang menyebutnya ilmu yang jelas, terstruktur, sistematis, karena memang cirinya matematika seperti itu. Tidak ada ahli yang mendefinisikan matematika adalah gitu, nggak ada. Tapi kalau hakikatnya matematika ada. Jadi matematika itu ilmu yang kira-kira begini gitu ya, ciri-cirinya gitu. Dan itu tidak mengarahkan kita pada penjelasan bahwa matematika itu ilmu pasti gitu. Enggak. Ya udah, matematika ya matematika itu gitu ya. Bahkan ada yang menyebut matematika bukan ilmu. Bukan, mathematics is science, bukan ilmu. Gitu. Dulu pernah di semester 1 saya ceritain dulu. Matematik itu dia punya kerajaan sendiri gitu ya. Kira-kira seperti itu gitu. Terus kalau ngomongin tentang kebenaran ya, kebenaran matematika itu bisa mutlak atau non mutlak gitu. Nah, mungkin harus kita pelajari dulu ya teori kebenaran itu apa. Ini kenapa kemarin tidak saya bahas, karena katanya di semester 2 Anda sudah mendapatkan tentang filsafat umum. Lah itu harusnya sudah masuk kan di mata kuliah filsafat umum, kebenaran itu apa gitu. Jadi saya nggak cantumkan di situ kemarin gitu. Kalau sejauh yang saya baca gitu, ada banyak teori tentang kebenaran. Ada yang membagi atau mengklasifikasikan ke dalam kebenaran objektif, kebenaran subjektif, dua jenis. Ada juga yang mengklasifikasikan kebenaran mutlak dan kebenaran relatif gitu. Kebenaran objektif itu apa? Kalau kebenaran objektif itu berarti kebenaran yang didasarkan pada si objek, berlaku universal katanya gitu. Jadi kalau suatu benda dikatakan A, seluruh dunia harus mengatakan itu A juga. Kebalikannya, kalau bersifat subjektif berarti terserah si subjeknya. Saya mengatakan si A itu cantik, belum tentu orang lain mengatakan dia cantik juga, berarti kan kebenarannya subjektif gitu ya. Bisa jadi seperti itu, objektif atau subjektif. Kalau objektif, semua orang bisa menerima kebenaran itu, katanya seperti itu definisinya ya. Kemudian ada juga yang mengklasifikasikan, ada dua kebenaran itu, mutlak sama yang relatif. Kalau mutlak itu katanya yang benar-benar sudah mutlak, yang seluruh dunia juga bisa menerima, kayak objektif itu. Dan kebenaran mutlak ini sifatnya yang biasanya itu dia berasal dari Tuhan, gitu katanya. Berasal dari Tuhan itu gimana? Contohnya kayak kebenaran yang ini, setiap manusia itu pasti mati, gitu. Bener nggak ini? Kayak gitu. Bener nggak ini? Menurut jutaan orang di dunia benar, tapi kan ada orang lain yang juga berpendapat, atau ada orang lain juga yang punya teori tentang reinkarnasi. Masih ingat nggak? Nah, bagaimana tuh kalau teori reinkarnasi? Berarti orangnya setelah mati nanti dia bisa hidup lagi dong. Nah, berarti apakah setiap orang hidup itu pasti mati? Apakah itu menjadi kebenaran yang mutlak? Nah, kayak gitu ya. Jadi ada banyak orang yang mengkritik juga, mana ada kebenaran yang benar-benar sifatnya itu mutlak, itu enggak ada gitu. Semuanya tuh sebenarnya relatif gitu. Kalau kebenaran relatif kan kebenarannya asalnya dari manusia, hukumnya dari manusia gitu-gitu sebenarnya. Jadi kalau ditanya kebenaran dalam matematika sendiri bagaimana, maka tergantung dari sisi mana sih kita melihat gitu. Kalau saya sendiri tidak berani mengatakan matematika itu kebenarannya mutlak, karena kemutlakan itu bukan milik kita gitu. Sedangkan matematika itu ilmu yang berkembang dan perjalanannya dikembangkan oleh manusia gitu ya. Terlepas dari memang di Al-Quran pun juga katanya ada matematika, ada unsur matematikanya gitu kan. Tapi ilmu matematika yang berkembang yang kita paham itu, kita nggak bisa mengatakan bahwa itu adalah ilmu yang kebenarannya mutlak. Saya tidak senang mengatakan sesuatu yang langsung mutlak benar ini gitu, enggak ya, enggak. Kita pun punya beberapa kelemahan. Jadi meskipun kita ilmu yang sangat istimewa, cabang ilmu yang istimewa, tapi
bukan berarti kita yang paling sempurna gitu ya. Dan kebenaran dalam matematik kalau menurut saya kebenarannya tidak bersifat mutlak gitu. Kenapa Bu tidak mutlak? Padahal kan 1 ditambah 1 memang 2. Seluruh dunia mengatakan 1 tambah 1 2, betul. Tapi kan itu aturan juga yang mencetuskan juga manusia gitu. Apakah kebenarannya mutlak gitu. Jadi kita nggak ngomongin mutlak enggaknya ya. Kalau di bukunya Prof. Hardy sendiri langsung disebutkan enggak mutlak gitu, enggak ada yang mutlak di dunia ini. Kemutlakan itu hanya milik Tuhan gitu. Yang mananya ya Tuhan itu sendiri gitu. Selebihnya tidak ada yang mutlak gitu ya, kayak gitu. Tergantung Anda memaknainya seperti apa. Karena ngomonginnya filsafat ya beda. Saya nggak ingin melarang Anda atau gimana, tapi silakan pemahaman Anda sendiri bagaimana. Saran saya cuman kita jangan menjudge atau berargumen sesuatu sebelum kita benar-benar mengkaji sesuatu secara mendalam. Kalau kita sudah baca ribuan literatur kemudian kita ngomong enggak, matematika itu kebenarnya mutlak gitu, pastikan dulu Anda sudah baca jutaan literatur gitu ya. Kalau berani bunyi seperti itu. Saya belum berani karena ilmu saya masih cetek gitu ya kasarnya. Seperti itu. Yang keempat, Yuni Alfiatul Husmiyah. Saya membaca di sebuah buku menyebutkan bahwa filsafat adalah ibu dari pengetahuan. Berarti matematika anak filsafat. Tapi ada juga yang menyebutkan matematika filsafat berkembang secara bersamaan. Saudara kembar, yang tepat ini yang mana Bu? Kenapa gitu. Nah, ini sebenarnya ada di materi kaitan antara matematika dengan filsafat. Jadi muncul di pembahasan kelompok 1 dan kelompok 6. Relasi filsafat dan matematika. Terus latar belakang munculnya filsafat matematika. Sebenarnya ada di sana nanti pembahasannya muncul gitu. Tapi banyak yang berpendapat filsafat berkembang dulu baru kemudian matematika. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka berkembangnya juga secara bersamaan. Sehingga kalau kita nyari mana sebenarnya yang lebih dulu, atau mana yang lebih induk, atau mana yang lebih ibu gitu. Misalkan mana yang lebih tua, apakah filsafat atau matematika, saya pikir tidak bijak ya kita melihat mencari yang itu ya. Pokoknya intinya adalah ya pastinya dulu filsafat itu berkembang seiring dengan perkembangan matematika kok menurut saya gitu. Karena para filsuf dulu itu orang-orang yang kita sebut sebagai filsuf atau para sufi itu mereka juga kebanyakan justru adalah orang-orang yang ahli matematika, ahli hitung gitu. Jadi dulu sufi atau filsuf zaman-zaman dulu itu adalah mereka-mereka yang cerdas untuk bisa memikirkan sesuatu dari akarnya, atau yang kita sebut sebagai filsafat. Berfilsafat itu butuh seseorang yang benar-benar pinter gitu ya, yang benar-benar cerdas. Jadi termasuk mereka memikirkan tentang perkembangan sains, matematika dan lain-lainnya gitu. Jadi menurut saya tidak ada yang lebih ibu, yang mana nggak ada ya. Filsafat menurut saya barengan aja ya, sama-sama berkembang. Oke. Kelima, apa subjek dan objek matematika dan dari mana objek matematika itu ada. Nah, ini sebenarnya masuk di pembahasan kelompok 7 atau 8 ya, epistemologi sama ontologi matematika ya. Kemudian kalau subjek matematika nggak ada ya, kita menyebutnya objek matematika. Ada yang membagi dalam cabang-cabang matematika. Nanti Anda bisa lihat di Wikipedia ya. Objek matematika itu ada macam-macam, kayak kalau menurut Wikipedia itu geometri, aljabar gitu, itu termasuk adalah objek dalam matematika. Tapi kalau di matematika sekolah, pendidikan matematika, Gagne itu salah satu pakar ya, Gagne itu membagi objek matematika menjadi objek langsung dan objek tak langsung. Objek langsungnya apa? Objek langsungnya adalah konsep, fakta, konsep, prinsip, apa tuh satunya? Fakta, konsep, prinsip, keterampilan kalau nggak salah. Apa ya? Saya lupa, pokoknya 4 itu ya objek langsung. Objek tak langsungnya adalah kemampuan penalaran, kemampuan komunikasi, kemampuan koneksi matematis dan seterusnya kayak gitu. Nanti googling ya, bisa objek langsung dan objek tak langsung matematika gitu, udah keluar semuanya gitu. Kira-kira begitu ya pertanyaannya. Kalau ada yang yang belum terjawab nanti boleh tanya, menyusul di komentar juga boleh ya, kira-kira seperti itu ya. Saya cukupkan untuk pertanyaan sesi dari pertemuan 2 itu. Lain kali kita bisa diskusi lagi ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.